محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Seperti biasanya, mari kita awali kajian hadis pada pagi yang Allah muliakan ini dengan membacakan ayat-ayat Allah yang mulia, sehingga dengan harapan mudah-mudahan kita semua diangkat termasuk generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih di surat Al-Baqarah ayat ke-25 ya, insyaallah. 27. Ayat ke-27 insyaallah. Al-Baqarah ayat ke-27. Allazina yanquluna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ikhfa pada lafaz yang kudu tebal, yang tidak boleh, yang tidak boleh, tapi yang demikian ya. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Jazakallah. هو الذي
فسواهن سبع سماوات Alhamdulillah ya, seraknya suara kita karena mengangkat suara untuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nafas kita sampai bengek ya, sampai tersendak-sendak, tapi karena mengungkapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Alhamdulillah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid dharain wa bihi ilayna qala wa an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falah muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu di antara sahabat yang kedua yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah terlewat hadis yaitu oleh sahabat yang terbanyak yaitu Imam Abu Hurairah. Sekarang adalah sahabat Anas ibni Malik. Beliau termasuk di antara sahabat yang terbanyak kedua yang meriwayatkan atau yang menyampaikan hadis kepada sahabat lainnya, bahkan sampai kepada kita semua, dengan jumlah hadis kurang lebih 2286 hadis ya. 2286 hadis. Berkah beliau kita semua bisa mengkaji, memahami perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah. Bahkan dikarenakan beliau termasuk khadim, beliau berasal dari Yathrib ya, maka Al-Ansari. Beliau termasuk para sahabat yang menolong Rasul dengan para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Yathrib, yaitu sekarang jadi kota Madinah. Al-Ansari.
Beliau digelari dalam hadis ini khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khadim, mohon maaf, pembantu ya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan Rasul sebelum datang ke kota Madinah, para ahli Yasrib, orang-orang Yasrib itu sangat berantusias mempersiapkan kedatangan sosok yang sangat mereka rindukan, sosok yang sangat mereka kagumi, meskipun mereka banyak dari sahabat belum bertemu Rasul secara langsung pada masa itu. Jadi berbaiat kepada sahabat yang lainnya. Ada yang langsung datang ke Mekah, ada menunggu Rasul sampai datang ke kota Madinah. Harta yang mereka miliki, mereka keluarkan, dermakan untuk mempersiapkan kedatangan sosok yang mulia yang mereka cintai, yang punya harta, yang punya kebun dan sebagainya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dengan mereka menendangkan kasidah yang sangat populer sampai sekarang, apa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi Dan budaya orang Arab itu suka begini, Bu, Pak, kalau ibu-ibu ya mengungkapkan kebahagiaan suka ada gitu. Gitu teriak. Itu ungkapan bahagia mereka. Ya, seperti itu juga diiringinya. Tala'al badru alaina, telah terbit, kalau secara bahasa telah terbit kepada kita bulan purnama. Maknanya adalah telah datang kepada kita sosok yang terang benderang melebihi bulan purnama. Tala'al badru, dalam ilmu balaghah ketika adatu tashbih dihilangkan, ka-nya dihilangkan, telah terbit yang seperti bulan purnama. Rasul tidak seperti itu, bahkan telah terbit, telah datang bulan purnama. Maknanya apa? Maknanya orang yang diserupakan dengan bulan purnama, anwaruhu wa akmaluhu, lebih bercahaya, lebih sempurna indahnya dibandingkan bulan purnama. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniwatil wada, sampai akhir. Itu ungkapan cinta seorang hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, seyogianya kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicemburukan oleh umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun cemburu ingin jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umat akhir zaman. Akhir zaman kita, Pak. Akhir zaman, penutup zaman. Akan tetapi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak di orang atau kelompok umat yang didahulukan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang istimewa bagaimana? Generasi sebelumnya itu lahir jauh sebelum kita, tapi Allah dahulukan kita meskipun lahir jauh setelah mereka. Berkah siapa? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah panutan kita semua, Pak. Berkah Rasul kita semua. Maka sangat sangat pelit sekali, sangat pelit sekali jika lisan ini masih berat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dijelaskan hadisnya, Rasul tidak akan masuk sejengkal pun masuk surganya Allah sebelum umat Rasul berkumpul berbarengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul siap membawa beban dosa kita, maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu. Dengan apa? Syafa'atul uzma, meminta pertolongan, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk generasi umat yang senantiasa min ahlil kabair, dalam hadisnya, Pak,
dari golongan umat yang dosanya sangat besar, min ahlil kabair, dalam riwayat Muslim Bukhari-nya. Rasul siap menjadi orang pertama yang membela umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para nabi lain menolak minta syafaat, umat yang lain minta syafaat dari nabi yang lain, dari nabi-nabinya, tapi ditolak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya Rasul panutan kita yang siap memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah dirasakan oleh para sahabat zaman dulu. Zaman dulu pun merasakan kebahagiaan yang sangat dahsyat. Ya. Apalagi seharusnya kita lebih merasakan dahsyatnya, indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita benar-benar merasakan nyamannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pada masa itu, Pak, masih dilempari kotoran, masih dilempari batu, masih dihina, dicaci, bahkan diminasakan, bahkan dimatikan, disiksa. Kita sekarang alhamdulillahirabbil. Ini berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan para sahabat dan para ulama. Maka seyogyanya harusnya kita yang lebih banyak dekat dengan Allah, lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi saya tegaskan kisahnya, para ahlu ansor itu berlomba-lomba mengumpulkan harta untuk bisa memuliakan kekasihnya di kota Yathrib. Sehingga berharap Nabi Muhammad SAW bisa nyaman, bisa benar-benar betah di kota Madinah, gak sampai pindah lagi. Bahkan ada yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, bahkan untuk beliau tinggal. Bahkan ada onta khusus. Nah, ternyata ada satu keluarga yang dimana keadaannya sangat, mohon maaf, fakir, miskin ya. Orang yang memiliki keterbatasan dalam harta, bahkan kurang dalam harta, yaitu keluarganya Ummu Sulaim. Ibunya dari ibu siapa? Ibu Anas bin Malik. Beliau lihat sahabat lain mendermakan hartanya, ya, kebunnya, kurmanya, untanya, binatangnya untuk bisa muliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat lainnya. Beliau tapi tidak putus harapan. Artinya tidak tutup sampai di sana saja, tapi beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak yang dia sangat cintai, yaitu ketika umur Anas bin Malik sahabat Rasulullah umur 10 tahun, datang dibawa menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, anak yang sangat dicintainya dibawa berhadapan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan minta apa, akan tetapi beliau menghadiahkan anaknya sebagai khodim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita sampai mengorbankan anak kita untuk memperjuangkan agama Allah? Di antara kita mungkin tidak, hanya bisa harta saja. Tapi beliau siap mendermakan agama Allah, bahkan siap berkhidmat untuk Rasulullah SAW. Anaknya, bahkan beliau pun siap. Di umur 10 tahun kan umurnya apa? Main ya. Kita lihat umur 10 tahun itu produksinya main kan. Diasuh oleh bapaknya, ibunya dengan maksimal, subhanallah. Tapi Anas ibni Malik dihadiahkan kepada Rasulullah SAW sebagai khodim, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Beliau berkhidmat sampai wafatnya Rasulullah SAW, tidak pernah surut dalam mencintai, dalam berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih 10 tahun tanpa jaminan imbalan apapun, Pak. Tanpa jaminan imbalan apapun. Hanya bentuk cinta beliau, cinta keluarganya kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita yang berkhidmat untuk agama kita tanpa imbalan sepeser pun, tanpa harapan pujian sedikit pun? Kalau ada, alhamdulillah, dijaga dengan baik, maksimalkan bahkan. Kalau belum, istighfar, minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di 10 tahun beliau didermakan Anas ibn Malik.
Bahkan sebelum berkhidmat beliau pun didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhil jannata ma'al abrar. Ya Allah, perbanyaklah untuknya harta baginya, keturunan baginya. Betul Pak, itu namanya doa Rasul diijabah oleh Allah Subhanahu. Beliau yang termasuk para sahabat yang di antara sahabat yang memiliki tanah yang luas, ya. Bahkan keturunan pun termasuk di antara sahabat terbanyak, sampai berapa? 120 keturunan. Anak ya, bukan cucu, tapi anak sampai berapa? 120 anak. Tapi kadang saya ngisi kajian ada bapak nganjuk, tapi punten Pak, itu berapa bibit katanya. Astaga, sempat-sempatnya nanya berapa dari berapa bibit. Saya tegaskan, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, yang penting di riwayatnya beliau sampai 120 karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikarenakan beliau pun mendoakan wa atwal umruhu, panjangkan umurnya, maka beliau sampai kepada 107 tahun umurnya. Panjang berarti di atas rata-rata kita kan berapa? Bainas sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Beliau Allah panjangkan umurnya sampai kepada 107. Maka atas dasar itulah kenapa hadis banyak tersebar, karena beliau termasuk sahabat yang panjang umur, ya. Beliau lahir pada tahun 612 Masehi, ya, wafat di tahun 712 Masehi. Kurang lebih di tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah, ya. 612 sampai 712 Masehi, kurang lebih di tahun 93 Hijriah. Berarti umurnya ya 107 kurang lebih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala, berkata, ya, sahabat Anas bin Malik berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Di sini ada waw qasam yang dihilangkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa dengan demi, artinya kita jangan sampai sedikit pun ada keraguan, bahkan dijaga baik amalan ini. Dan sadari, ya, betapa pentingnya perkara yang akan diungkapkan di sini. Lallahi afrahu bi taubati abdi. Demi Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala afrahu, sangat berbahagia, sangat senang, bitaubati abdihi, dengan taubatnya oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tegaskan, beliau menjelaskan kepada kita adalah Allah itu Pak sangat berbahagia, sangat senang ketika melihat ada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala menangis di sepertiga akhir malam, atau langsung menangis ketika sedang melaksanakan maksiat setelah maksiat, atau menangis ketika lalai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung istighfar, ingat Allah subhanahu wa ta'ala, menjerit kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada istri karena sudah melukai hati istri. Allah itu sangat senang Pak. Astaghfirullahaladzim, mah hapuntennya bapak kamari, mohon maaf kemarin Bapak, ya Allah, sampai menangis kepada Allah, taubat dan minta ampun kepada istri. Itu Allah sangat senang. Artinya ketika kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah kita jelaskan, taubat itu diterima ketika khusus langsung kepada Allah, adapun ketika sesama harus minta ampun kepada sesama. Allah sangat senang sekali ketika kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita minta maaf kepada istri juga. Nah, kita yakini, kita sadari, kita rasakan bahwasanya kita sedang dalam penglihatan Allah, dan Allah melihat kita dalam keadaan berbahagia melihat kita.
Jika Allah sudah mendepankan kebahagiaannya, maka yang akan turun kepada sifat kita adalah sifat jamalnya, sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalalihi, jalalnya, agungnya Allah dengan siksaan pedihnya, tapi dengan bijamaliha atau bijamalihi, dengan sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Agung mulianya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan derasnya Rahman Rahimnya kepada kita. Allah akan turunkan derasnya rizki yang berakah kepada kita. Allah akan turunkan kemuliaannya kepada kita, mulia di dunia dan di akhirat. Allah akan bahagiakan dia di dunia dan di akhirat jika Allah sudah melihat dengan pandangan bahagianya kepada kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali tadi dengan qasam, demi Allah. Artinya apa? Maksimalkan taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminannya? Karena jaminannya Allah akan berbahagia. Bahkan afroh, sangat berbahagia. Kalau Allah sudah berbahagia, dijamin, insya Allah dijamin, dan kita yakini kita akan berbahagia dunia bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat kita semua. Min ahadikum, Rasul menggambarkan daripada ada di antara kalian, salah satu di antara kalian saqata ala ba'irihi, bahagianya dia karena menemukan untanya yang hilang. Di mana hilangnya? Wa qad adallahu fil ardi falah, bahkan menjadikan dia terasingkan, maksudnya tersesat di tempat yang luas bahkan kosong. Di sana tidak ada mata air, di sana tidak ada orang, di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi bahagianya bahkan melebihi bahagia seseorang hamba ketika mencari onta yang hilang di padang yang sangat luas tanpa orang. Artinya dia tidak bisa tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa onta. Dia cari-cari muter-muter, onta kemana onta. Kalau kita mah bukan onta, Toyota mungkin ya, Toyota atau Honda atau apa itu, banyaklah merek-merek mobilnya. Cari di mana onta saya, karena saya tidak akan bisa berjalan. Bahkan di sana tidak ada minuman, tidak. Ternyata ketika mencari-cari dengan usaha yang sangat maksimal, kemudian ketemu onta tersebut, maka itu soyaknya biasanya. Kebiasaan kita, tentunya kita sangat berbahagia dengan menemukannya onta yang hilang tadi. Allah itu lebih sangat bahagia daripada di antara hamba engkau yang seperti itu. Allah sangat lebih berbahagia daripada itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menggambarkan seperti ini? Karena umumnya manusia itu fokus bahagia karena bahagia kepada hal duniawiyah yang hilang jadi ada, atau yang belum dapat jadi dapat, atau yang beralih dari kita jadi tetap kepada kita. Tapi mohon maaf, perkara duniawiyah, orang itu sangat berbahagia, lebih dominan karena itu lumrahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menggambarkan seperti ini? Untuk menjadi sindiran kepada kita, berbahagia karena dasar ingin dapat bahagianya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bahagia kita ketika mendapatkan hal-hal dunia. Alhamdulillah, Bapak mah masih bisa ikut ngaji, alhamdulillah. Meskipun Bapak sadarilah kalau ngaji itu kadang Bapak mah suka baca doa apa Pak? Bismika Allahumma ahya wa amut. Kenapa? Itu kalau duduk di tempat pengajian kadang mata itu sepet sekali. Tetap nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ngantuk di depan di televisi. Meskipun banyak kebaikan dalam televisi, tapi dominannya tidak baik kemungkinan. Ya meskipun kadang kesemutan, kadang saya sudah sembuh, tapi kadang-kadang terjadi lagi kesemutan, asam urat tuh kambuh lagi kalau ngaji. Itu godaan, ujian bagi orang yang ingin dekat senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas bagaimana kondisi kita, yakini kita sekarang ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia kepada kita. Maka kita niatkan
Ngaji kita pun termasuk bentuk taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin kita akan terbuka bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada ilmu yang kuat kepada Allah Subhanahu, ilmu, pemahaman ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan setiap kajian kita ya di hari Jumat, Sabtu dan Minggu, atau ada hari lain kajiannya? Ada ya? Kamis ada ya? Hari Kamis? Tidak. Nah, itu mudah-mudahan diniatkan sebagai pelembur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasul pun menggambarkan lagi di riwayat lain, riwayat Muslim, lallah asyaddu farahan. Nah, bahasanya begitu. Demi Allah, Allah sangat berbahagia bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Ketika ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita garis bawahi taubatnya taubatana nasuha, jangan istilah taubat sambal, tapi tetaplah kita jangan pernah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap taubat terus. Meskipun kenyataannya termasuk saya pribadi, Pak. Kadang saya sudah istighfar, tapi kadang ya belok lagi ke sana, tapi istighfar lagi begitu ya. Istighfar lagi, bertaubat lagi sampai benar-benar syaitan yang mengganggu kita benar-benar jerak kepada kita. Sudah malas hoream. Hoream nganggu si bapak eta mah tobat wae sama sakitu. Keuni antepkeun sama segitu setan. Terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seseorang di antara kalian kana ala rohilatihi bi ardi falah, ketika mereka menunggangi tunggangannya. Di sini tidak dijelaskan apa tunggangannya, tapi kalau digabung dengan riwayat sebelumnya berarti onta. Tunggangannya onta di pelataran yang sangat luas sama fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian tunggangan tersebut sama gambaran tadi. Tunggangan tersebut hilang kabur. Tapi di sini dijelaskan wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di tunggangan tersebut, contohlah kita ambil onta, di tunggangan tersebut makanan dan air minumnya itu ada di tunggangan tersebut, ke bawah kabur. Dalam kondisi kita kelaparan, tunggangan kabur, makanan pun hilang. Itu puncak kita galau di sana. Tapi ada riwayat Al-Imam Ibnu Jazari, beliau ditawan oleh Bani Lamin ketika perjalanan ke Mekah. Beliau ditawan, bahkan hilang barang dagangannya, semua hilang barang bawaan. Tapi beda ulama ya, ketika hilang puncaknya gelisah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau menuliskan kitab. Gitu. Bedanya ulama sama kita adalah puncaknya kegelisahan, ulama itu menuangkan dalam kitab. Saya baca dalam kitab namanya Durratul Mudiyah Qiraat ke-7, 8, 9, 10. Dijelaskan, gharibatu autanin binajdim nazamtuha. Aku terasingkan di kota Najat karena tadi kecolongan dicolong, dicuri. Kemudian aku susun kitab ini sampai kepada 350 bait kitab yang disusun. Di puncak kegalauan. Lumrahnya kita, umumnya kita, termasuk saya pribadi mungkin. Biasanya kalau puncak galau kan, tahun diganggu ada parusing kieu. Tidur 24 jam. Semisalkan. Ya, dijamak semua, semisalkan. Atau hayo kita liburan kemana weh? Hayo kemana saya liburan untuk refresh. Justru kalau kita diutamakan masalah dunia untuk merefresh otak kita, hati kita, mohon maaf, itu justru pintu awal bagi syaitan memalingkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik, pintu awal terbaik adalah segera kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pintu taubat kita. Insya Allah segala gelisah yang kita hadapi akan Allah sedikit demi sedikit akan Allah hilangkan, bahkan Allah akan kembalikan nilai keindahan kepada kita. Syaratnya seperti itu dulu. Istighfar kepada Allah, bahkan sholat taubat kalau bisa. Baru bolehlah kita mau kemana, silakan. Yang penting sholat wajib, kewajiban, yang sunat dijalankan tetap. Itu boleh. Yang penting jangan sampai kita dahulukan hiburan dulu tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya pertama itu ya. Tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam riwayat lainnya adalah seperti
di kendaraannya ke bawah kabur tah makanan sama minumannya. Fa aisa minha fata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha. Kemudian tentunya dia gelisah, dia putus asa, kemudian dia mendatangi syajaratan, satu pohon, kemudian fadtaja'a fi dhilliha, kemudian dia berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Dulu mah belum ada tenda seperti ini mungkin Pak. Bukan mungkin, pasti belum ada kan. Jadi nyari pohon dulu mah. Nyari pohon terus berteduh sambil ngalawung, itu onta ke mana ta itu ya. Atau Toyota ke mana nu kamari karek meuli. Nah, ini sama juga ini kisah ini. Di bawah naungan pohon ya. Fa bainama huwa kadzalik. Seperti itulah kondisi dia, ketika kondisi dia seperti itu artinya sedang berbaringan, menerawang, mencari di mana, bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya bisa kembali ke tempat semula. Qaimatan indah, tiba-tiba unta yang hilang tadi itu datang pas di depan dia, datang lagi. Nah, itu perasaan kita bagaimana? Kita ada kendaraan yang sangat kita cintai, ambillah Mercedes, Mercy. Waduh, pokoknya resep ta Mercedes mah. Antum kemana jalan-jalan di lapangan olahraga ternyata hilang betul hilang saya. Wah itu mau gogoakan. Aduh, kumaha telepon, mah Mercedes leungit, telepon ke Bapak polisi. Aduh, wakan merenung aja. Istighfar. Tiba-tiba tah sim salabim Mercedes saya. Bagaimana caranya enggak tahu. Ada saja. Bagaimana perasaan kita? Tentunya kita sangat berbahaya. Termasuk orang ini. Fa khadha bi khitamiha summa qala bahkan dia sangat berbahagia, ambil tali kendali onta itu, diambil, ditarik, dipegang, langsung dia tunggangi, bahkan dia keluarkan ucapan bahagia min syaddatil farah, saking kuatnya bahagia dia keluarkan doa, ungkapan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta min syiddatil farah. Beliau gitu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Lihat kata-katanya, akhta min syadil farah. Dia berkata yang salah dalam doa. Saking dia sangat berbahagia, dia salah berdoa. Dia salah mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagaimana perkataannya, Allahumma ya Allah, anta abdi, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Lihat. Belok kirinya bukan tambah tegak, tapi tambah belok. Allahumma ya Allah, lagi puncak bahagia, senang-senang mau berangkat dengan ontanya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku. Ya. Wa ana rabbuka, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Ada yang salah tidak? Fatal. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih gambaran seperti ini? Memang umumnya hamba Allah, umumnya umat manusia akan dilalaikan akan jadi tunggangan syaitonir rajim, akan lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah uji dengan kebahagiaan yang sangat dahsyat. Banyak orang yang selamat Pak, diuji ketika dalam waktu yang himpit, dalam susah, harta yang sangat sedikit, bahkan tidak ada harta. Itu lulus banyak. Sangat banyak yang lulus, tapi banyak yang tidak lulus ketika Allah beri kemewahan, ketika Allah beri jabatan yang tinggi, ketika Allah kasih keindahan. Ketika dia tidak punya keturunan, doa terus. Ketika ada keturunan, bahkan keturunannya, keluarganya melalaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, memberikan contoh sangat dahsyat, sindiran untuk kita semua. Lihat tadi, si bapak tadi kehilangan kendaraan. Si bapak tadi gak tahu, bapak ini siapa namanya gak tahu. Yang penting bapak-bapak di sini, karena tidak menunjukkan mu'anas ya. Doanya tadi sampai bahagianya dia lalai kepada Allah, bahkan berdoa bahwasanya yang Tuhannya siapa? Anta abdi, Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Di sana menunjukkan bahwasanya langsung lupa, bahkan lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan faidah. Maka kita ambil faidah dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika
kita mengkaji hadis ini lebih bisa membukakan hati ini, mata lahir ini, akal pikiran kita agar senantiasa istiqomah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita mudah-mudahan berkah kajian ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan harta kita, menjadikan kedudukan kita, menjadikan derajat kita, menjadikan keindahan di dunia ini sebagai jembatan atau wasail, pelantara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jauhkan dari perkara-perkara yang menutup jalan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dengan sholawat ya, kan hari Jumat biar utama. Sama-sama lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sholawat yang kita ungkapkan ini sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk ungkapan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah sholawat ini juga kita diangkat derajatnya, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahkan segala aktivitas kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsira. Wafaqallahu lakum wa lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.